Hello, selamat datang di Studio Bocor. Ya, tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Kali ini, film India yang bakal dibocorin judulnya adalah Kartikeya 2. Pemerannya nih ada Nikhil Siddharth sebagai Dr. Kartik. Terus ada Anupama Parameswaran sebagai Mugdha. Nah, buat kalian yang lagi nonton Studio Bocor, thank you ya, kamu Yahut deh, terbaik. Terus ya, dukung channel ini, niscaya kebahagiaan selalu menyertaimu. Aduh, amin bareng-bareng ya. Oke, kita langsung deh ya, cerita film Kartikeya 2, sequel dari film sebelumnya pastinya. Nah, ini adalah seorang arkeolog, Profesor Rao namanya. Jadi arkeolog ini memang menghabiskan waktunya sepanjang hidupnya untuk mencari jawaban dari misteri Dua Raka. Dalam sebuah legenda Sri Krishna, dia tuh menitipkan sebuah benda. Benda tersebut harus disimpan sebaik mungkin. Dan nantinya inkarnasinya Sri Krishna lah yang terpilih, itulah yang mendapatkannya dan bisa menyelamatkan banyak hal dari benda-benda sepeninggalannya Sri Krishna. Singkat cerita, profesor ini akhirnya menemukan sebuah benda. Nah, termasuk salah satu benda peninggalannya Sri Krishna. Dia dan timnya termasuk cucunya yang bernama Mugdha berusaha menyimpan benda tersebut sebaik mungkin. Satu sisi, Dr. Kartikeya ini harus menemani ibunya yang pergi ke sebuah tempat untuk melaksanakan niat ibadahnya. Nah, malam harinya nih guys, saat dia lagi duduk-duduk santai sendirian di sebuah gang, tiba-tiba ini ngagetin. Profesor Rao yang udah luka-luka tiba-tiba ada di sampingnya Kartikeya. Nah, sebagai dokter, dia berusaha dong bisa menenangkan dan mencari bantuan. Tapi Profesor Rao itu sibuk bergumam, Krishna, Krishna gitu. Bahkan dia memanggil nama Kartikeya. Padahal belum pernah bertemu loh sebelumnya. Kaget dong dokter ini, kok tahu namaku gitu kan. Tapi ya udahlah ya, dia tetap berusaha mencari bantuan. Nah, pas balik ke tempat Profesor Rao berada tadi, sang profesor sudah hilang. Aduh, Kartikeya pulang deh dengan pikiran yang masih bingung gitu. Besoknya dia dapat kabar kalau ibunya menghilang. Sepanjang hari dia mencari ibunya keliling sana sini, ke pasar lah, ke semua tempat keramaian lah, di mana ibunya berada gitu. Nah, pertengahan dia sibuk cari ibunya, Dokter Kartik ini malah tiba-tiba ditangkap polisi. Karena katanya di sebuah CCTV kelihatan banget Kartikeya ini lagi sama Profesor Rao yang lagi luka-luka. Dia dianggap sebagai tersangka yang mencelakai sang profesor. Masalah mulai deh nih. Tapi nih ya, Mugdha, cucunya sang profesor, tiba-tiba datang ke kantor polisi dan menyelamatkan Kartikeya untuk bisa melarikan diri dari polisi. Nah, Mugdha bertanya-tanyalah ke Kartikeya ini, kakekku tuh bilang apa ke kamu sebelum dia pergi? Coba inget-inget, katanya gitu. Dia bahkan juga bilang kalau kakeknya itulah yang bilang Kartikeya ini adalah solusi untuk semua hal, untuk semua ini, untuk benda-benda yang mereka temukan. Apa ya? Belum selesai mereka ngobrol, tiba-tiba ada orang berbadan besar mengejar mereka. Orang tersebut mengejar dan mengincar Kartikeya, mau dibunuh lah intinya. Nggak tahu kenapa. Tapi usut punya usut, laki-laki bertubuh besar itu ternyata suku Abira. Suku yang begitu menghormati dan menyayangi Sri Krishna. Dan menganggap Dr. Kartik ini adalah ancaman, dianggap musuh besar karena mendekati Sri Krishna. Padahal nih ya, sekali lagi nih, Dr. Kartik ini polos-polos aja, nggak paham apa-apa. Nah lanjut ya, karena tahu dirinya itu lagi terancam dan ada situasi yang ngebingungin, walaupun ibunya ternyata sudah ditemukan, jadi ternyata ibunya hilang itu bukan hilang beneran guys, karena sibuk tempat ibadah gitu. Nah dokter ini minta ibunya supaya udah balik aja ke tempat ibadah bu, beribadahlah sampai kapan selamamu yang kamu mau lah, pokoknya terserah gitu. Itu demi menyelamatkan ibunya. Sementara dia sendiri dan temannya, Mugdha ini cucu dari Profesor Rao itu pengen melanjutkan misi gitu, yaitu mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dan melanjutkan misinya Profesor Rao. Walaupun polisi masih mengincar dua orang ini ya, Mugdha dan juga Kartikeya, untuk menyelidiki sebuah misteri ya udah jalan terus. Kartik ini bahkan sampai bela-belain menyelam segala untuk bisa mendapatkan petunjuk dan benda bersejarah gitu. Intinya, dokter ini berhasil menemukan sebuah benda berbentuk kayak angsa emas gitu dan ada tulisan sang sekertanya. Mereka bertiga memutuskan untuk bepergian, masih dalam misi mencari sebuah bukti tentang banyak hal yang sudah dikumpulkan oleh Profesor Rao. Mereka bertiga tuh bahkan sampai sempat dikurung sama penduduk loh. Pas mau kabur, bisa aja si Kartik ini menyelamatkan seorang cewek yang lagi disiksa. Cewek ini dianggap penduduk dia adalah penyihir. Dia langsung berani mukul kepala laki-laki besar yang mencambuk wanita tersebut. Terus dokter Kartik berusaha ngomong lah sama cewek ini gitu. Disaksikan sama seluruh penduduk pokoknya. Intinya dia meluruskan masalah kalau kalian tuh jangan mudah dibodohi deh. Nah, dia ngomong juga sama kakaknya cewek ini, adikmu ini bukan kesurupan dan bahkan bukan penyihir. Dia itu cuma ketakutan karena sempat melihat mayat temannya. Astaga, sampai disiksa loh. Ya udah, tinggalkan penduduk ini. Kita langsung lanjut perjalanannya.
Sampailah dia di sebuah goa yang gelap gulita. Pas mereka nyalain senter dari HP masing-masing nih, si dokter nemuin daun warna hijau. Dokter bilang, kok ada daun yang tetap warna hijau ya di dalam goa yang gelap ini gitu. Pasti ada sinar matahari nih yang masuk. Dokter terus mencoba kayak baca mantra gitu dengan kenceng. Tiba-tiba ada cahaya masuk. Lalu dia ngajak mereka bareng-bareng berteriak dan akhirnya bener dong banyak cahaya bermunculan. Ternyata guys ini tuh semacam teknologi dinamika suara gitu ya. Itu kata dokter Kartikeya. Mereka bertiga kemudian langsung ngebopong Mugdha gitu untuk bisa ngambil sebuah benda agak di atas gitulah pokoknya bendanya itu tersembunyi di sela-sela tembok goa. Dan ternyata apa itu? Itu adalah teleskop. Selanjutnya ada aja kejadian yang aneh-aneh yang mereka alami selama pencarian bukti-bukti, pencarian benda-benda bersejarah itu. By the way, si Mugdha sama sang dokter makin deket aja loh mereka. Sekarang saatnya mereka bertemu dengan dokter Danvantri. Dia tuh adalah seorang ilmuwan yang sudah banyak mengeluarkan buku-buku lah pokoknya. Di sini Danvantri cerita tentang kehebatan Sri Krishna dalam banyak hal. Dari dia sebagai musisi, sebagai arsitek, dokter, dan banyak hal lah pokoknya. Membongkar satu persatu keahlian Sri Krishna. Danvantri ini berapi-api banget ngebahas Sri Krishna. Dia memuja keahliannya. Dia juga bahkan bilang kalau Sri Krishna lah yang memilih Kartikeya sebagai dokter yang pintar. Dan kedepannya Kartikeya ini akan banyak mengalami ujian-ujian hidup karena emang dialah yang terpilih katanya gitu. Dan bener dong yang dibilang sama Danvantri, di perjalanan Kartikeya ini dicegat polisi lah. Terus tiba-tiba dia ketemu lagi sama cowok berbadan besar dari suku Abira yang tadi kejar-kejar yang mau bunuh dia tuh guys. Tapi tenang, si laki-laki berbadan besar ini malah jadi teman mereka dan ikut melanjutkan perjalanan. Masuklah lagi mereka ke dalam sebuah goa dan Tuhan, itu banyak banget ular dan saya langsung lemes ya nonton. Aduh, udah deh, tapi Kartikeya ini nekat melewati semua itu. Segala rintangan di tempat itu dia lewati dan berhasil akhirnya mengambil gelang emas bercahaya yang jelas-jelas punyanya Sri Krishna. Aduh gila, semua yang ngeliat tuh melongo dan happy guys. Dan apa yang terjadi setelah kejadian ini? Dengan singkat berita tentang ornamen-ornamen dari Sri Krishna tersebar di seluruh penjuru. Berita-beritanya dan udah banyak dah pokoknya di TV-TV dan segala macam menyiarkan info ini gitu deh guys. Ending film di sini ditunjukin Kartik lagi ada di depan banyak audiens. Di stage dia bicara tentang benda-benda bersejarah itu. Walaupun ada salah satu dari mereka yang kelihatan meragukan bahkan berusaha menjatuhkan Kartikeya, tapi dia berhasil menjawab dengan baik. Yang intinya benda-benda tersebut termasuk bagian dari leluhur. Terus ada kalimat yang benar-benar mencengangkan nih. Dia bilang, penggunaan dari 1% kecerdasan manusia adalah telinga. 10%-nya adalah layanan dan 100%-nya adalah ketuhanan. Wow. Dan itulah film Kartikeya sequel kedua. Kita ditunjukin perjalanan Kartik sebagai orang terpilih untuk menyelamatkan benda-benda milik Sri Krishna. Dan ngingetin kita gimana pentingnya sih kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita punya. Anyway, tungguin Studio Bocor berikutnya ya. Dah.